Selamat siang, perkenalkan nama saya Samuel M. Bisanta Ginting, NIM 312010133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan morfem dan kata. Morf adalah satuan kata terkecil yang mempunyai makna, sedangkan almorf adalah varian morfem atau variasi bentuk. Contohnya ber, me, dan ter. Selanjutnya, bentuk tunggal. Bentuk tunggal adalah satuan gramatikal yang tidak terdiri atas satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya, makan, minum, tidur, dan duduk. Bentuk kompleks. Bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil. Contohnya, makanan, bertiduran, dan minum-minuman. C. Kata dasar. Bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi suatu bentuk kompleks. Contohnya, kata dasar bentuk dasar ialah pakaian, berpakaian. Unsurnya ber dan pakaian, kata dasarnya berbentuk kompleks. Makan, makanan. Unsurnya ialah manusia dan kata dasarnya bentuk tunggal bukan kompleks. Selanjutnya, kata asal atau bentuk asal. Bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Contohnya, bentuk asal dan kata asal. Adil. Bentuk dasarnya keadilan. Bentuk kompleksnya berkeadilan. Jabat. Bentuk dasarnya jabatan dan bentuk kompleksnya berjabatan. Selanjutnya, deret morfologis ialah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contohnya, angkatan, diduduki, pakaian, berangkat, menduduki, berpakaian. Selanjutnya, unsur langsung. Unsur langsung ialah bentuk dasar dan imbuhan yang membentuk kata jadian. Contohnya, berpakaian. Ada ber, pakaian, pakai, dan an. Selanjutnya, nosi dan fungsi afiks. Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Contoh nosi ialah pada kata bersepeda ialah memakai atau mengendarai sepeda. Nosi perulangan contohnya anak pada anak-anak yang artinya banyak. Nosi pemajemukan contohnya mata plus hari sama dengan matahari yang artinya penerang jagat raya. 2. Fungsi afiks mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Fungsi afiks dalam bentuk kompleks dibedakan antara fungsi semantik dan fungsi aramatik. Fungsi semantik ialah fungsi afik yang mendukung terbentuknya makna baru sebagai akibat melekatnya suatu afiks pada sebuah morfem. Contohnya adik berbaju merah artinya memakai. Fungsi gramatik adalah fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Contohnya transformasi. Jenis kata makan plus an sama dengan makanan. Transformasi intransitif menjadi transitif. Menari plus me dan kan sama dengan menarikan. Selanjutnya, akar kata adalah bagian kata yang menjadi dasar kata lain yang dibentuk dari kata tersebut. Contohnya, bangkit, ungkit, bukit, cungkit,
berasal dari kata-kata kid yang dapat diartikan meninggi atau menjadikan tinggi. Selanjutnya, pembentukan kata dasar. 1. Pengulangan akar kata atau reduplikasi akar kata. Contoh, kun tambah tan. Tun tambah tun sama dengan tuntun. Lu ditambah lu sama dengan lulu. 2. Tambahan suku awal pada akar kata. Contoh, kem dan bang sama dengan kembang. Tum ditambah bang sama dengan tumbang. 3. Penggabungan antar akar kata. Contoh, ruk ditambah sak sama dengan rusak. Ruk sama dengan merusak, sak sama dengan membinasakan. 4. Mendapat tambahan awal a, i, u, k pada kata akar. Contoh, k ditambah buh sama dengan kabur. 5. Mendapatkan tambahan sisipan seperti l, m, dan pada kata akar. Contoh, king ditambah r sama dengan kering. Atau kas ditambah s sama dengan keras. 6. Mendapat tambahan akhir an dan atau i. Contoh, gab digabung an sama dengan gaban. Sekian dari saya, terima kasih.